Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insirusi Daska dari kelas 4D Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670220115. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem mengenai perbandingan baik itu dari sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan juga sosial budayanya dari kedua negara nih. Nah, yang saya akan bandingkan itu ada dari negara Jerman dan juga negara Arab Saudi. Oke, di sini kita langsung aja ke sistem pemerintahan di negara Jerman. Jerman ini tuh adalah salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Nah, yakni dengan kekuasaan tertinggi itu berada pada di tangan parlemen. Nah, waktu zaman Nazi dulu, negara Jerman itu terbelah menjadi dua bagian, yakni ada Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Nah, waktu tanggal 3 Oktober 1990, kedua negara bagian itu bersatu dan melahirkan suatu Republik Federasi Jerman yang terdiri dari 16 negara bagian. Nah, di mana masing-masing bagian tersebut itu memiliki hak otonomi penuh kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, dan keuangan, yang dimana berada di bawah kendali pemerintah pusat. Negara Jerman sendiri itu dipimpin oleh seorang presiden, di mana di Jerman itu terdapat lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, lembaga legislatif di Jerman itu terdiri dari presiden dan pemerintah federal atau menteri-menteri. Nah, selanjutnya presiden di Jerman itu dipilih langsung oleh Majelis Federal, yang dimana khusus di bidang pemilihan presiden. Adapun anggota Majelis Federal ini itu terdiri dari parlemen federal dan anggota terpilih dari parlemen negara bagian. Nah, selain itu, tugas presiden sendiri itu sebagai kepala negara yang dimana mewakili negara dalam hubungan internasional serta mengangkat duta besar. Selain itu juga presiden juga nih memiliki tugas untuk mengawasi penyusunan undang-undang sebelum nantinya akan disahkan oleh parlemen. Nah, selanjutnya, lembaga legislatif di Jerman itu terdapat beberapa parlemen federal atau merupakan DPR versi Jerman, di mana parlemen federal ini itu dipilih langsung oleh rakyat selama 4 tahun sekali, di mana adapun tugasnya itu ialah untuk menetapkan undang-undang, memilih kanselir, dan mengawasi jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya yang ada di lembaga legislatif adalah Majelis Tinggi, di mana sebagai negara yang menggunakan sistem politik bikameral, maka pelaksanaan pemerintah itu menggunakan 2 kamar legislatif atau parlemen. Nah, anggota Majelis Tinggi ini dipilih langsung oleh pemerintah dari masing-masing negara bagian. Dan terakhir yang ada di lembaga legislatif itu ialah Bundesrat atau Dewan Utusan dari negara lain, di mana tugasnya itu untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang dan administrasi negara federal. Lalu untuk lembaga yudikatifnya di negara Jerman itu terdapat Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menegakkan hukum. Nah, selain itu, sistem pemerintahan di Jerman itu di mana Jerman itu sebagai kekuasaan sebelum perang Prancis-Prusia. Tepatnya itu pada tahun 1870 sampai dengan 1871. Nah, Jerman ini saat itu tuh berbentuk kekuasaan, di mana lalu adanya sistem pemerintahan parlementer. Setelah perang Prancis dan Prusia ini, sistem pemerintahan Jerman ini berubah akhirnya menjadi sistem parlementer, di mana saat itu kepala pemerintahannya ialah kanselir. Nah, terbentuknya pula pemerintahan Nazi, di mana Jerman sempat terpecah menjadi 2 bagian, yakni Jerman Barat atau federal dan Jerman Timur atau demokratik. Di mana kekalahan dalam Perang Dunia II ini membuat Jerman ini sempat kehilangan wilayah timur, sehingga pemerintah ini tuh berpindah ke Jerman.
selain itu sistem pemerintahan Jerman pada tahun 1990 itu Jerman kembali bersatu antara Jerman Barat dan juga Jerman Timur, di mana hal ini tuh ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Nah, waktu itu Partai Nazi merupakan sebuah partai politik yang beroperasi di Jerman selama Perang Dunia II, di mana yang saat itu dibentuk pada awal 1920-an dan berawal dari Partai Pekerja Jerman. Partai ini tuh dibawa kepemimpinan Adolf Hitler, di mana Adolf Hitler ini tuh menjadi kekuatan politik utama di Jerman yang memerintah secara totaliter dari tahun 1933 hingga 1945. Selanjutnya, ideologi rasial Nazi menyebabkan pembantaian massal terancam terhadap kaum Yahudi yang disebut Holocaust, yang dimana mengakibatkan kematian jutaan warga sipil yang tak berdosa. Nah, selain itu, sistem pemerintahan di demokrasi parlementer pun ada pada sistem pemerintahan Jerman, di mana sejak Jerman bersatu, sistem pemerintahan mereka ialah demokrasi yang berbasis ideologi yang mengutamakan hak-hak asasi manusia, di mana di parlemen Jerman, partai dengan konsensus yang dominanlah yang memimpin parlemen. Dalam pemerintahan Jerman, parlemen dikenal dengan nama Bundestag atau anggotanya dipilih, dan Bundesrat atau anggotanya adalah perwakilan dari negara-negara Bundesrat, di mana pemerintahan Jerman itu dipimpin oleh kanselir, tetapi Jerman juga memiliki presiden yang dipilih dalam periode 5 tahun. Jerman juga memiliki mahkamah konstitusi liberal. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai sistem pemerintahan di Jerman, maka selanjutnya adalah pembahasan mengenai sistem kepartaian yang ada di Jerman, di mana sejak pemilihan umum pertama untuk seluruh Jerman pada tahun 1990 terdapat 6 partai yang duduk dalam Bundestag, yakni partai-partai itu ada Uni Demokrat Kristen Jerman atau CDU, terus ada Partai Sosialis Demokrat Jerman atau SPD, terus ada Partai Demokrat Liberal atau FDP, dan juga Uni Sosial Kristen atau CSU. Nah, selain itu juga ada Die Linke dan ikatan antara kelompok 90 dan Partai Hijau atau Bandis 90 Die Grünen. Nah, CDU yang pertama, CDU itu tidak mempunyai cabang di Bavaria, sedangkan CDU ini hanya muncul di negara bagian tersebut. Namun dalam Bundestag, CDU dan CSU itu membentuk satu fraksi, di mana sistem kepartaian Jerman ialah campuran antara sistem pemilihan perwakilan proporsional dan distrik pemilihan satu anggota. Nah, selanjutnya partai-partai politik tersebut tuh bersaing dalam pemilihan untuk mendapatkan kursi di Bundestag atau parlemen Jerman. Nah, jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap partai sebagian besar itu didasarkan pada persentase suara yang mereka dapatkan secara nasional. Nah, partai-partai besar Republik Federasi Jerman itu yang pertama itu ada Christliche Demokratische Union atau biasa disingkat dengan CDU, di mana CDU ini tuh diketuai sama Dr. Angela Merkel. Nah, partai ini tuh lahir pada tahun 1945 dan menyatakan dirinya itu sebagai partai rakyat yang mencakup masyarakat dengan perbedaan kepercayaan dan berjuang untuk semua kelompok masyarakat. Nah, partai politik CDU ini itu berdasar pada pemahaman Kristen, di mana program dasar CDU ini itu menganut nilai-nilai kebebasan, terus ada solidaritas dan keadilan, dan berpegang teguh pada prinsip etika kekristenan, perekonomian sosial, serta keterikatan pada dunia barat. Nah, selanjutnya itu ada partai kedua, itu ada Christliche Social Union atau disingkat dengan CSU, di mana CSU ini tuh diketuai sama Horst Seehofer, di mana partai CSU ini tuh adalah adik dari partai CDU. Nah, di mana partai CSU ini tuh lahir pada tahun 1945 dan merupakan partai politik yang berperan penuh di wilayah negara bagian Bayern atau Bavaria. Nah, partai CSU ini memegang prinsip tradisi keagamaan Kristen, di mana partai CSU ini tuh berjuang untuk semua lapisan masyarakat dan golongan sosial yang demokratis. Nah, selanjutnya partai CSU ini tuh adalah salah satu partai konservatif, liberal, dan sosialis, di mana
Di dalam Bundestag atau parlemen, partai CDU dan CSU ini tuh menyatukan diri dalam satu fraksi atau biasa disingkat CDU garis miring CSU. Nah, selanjutnya ini ada partai ketiga, itu ada Sosial Demokratis Partai Duitsland atau biasa disingkat dengan SPD. Nah, partai SPD ini diketuai oleh Sigmar Gabriel, di mana partai SPD ini adalah salah satu partai yang tertua di RFJ, di mana partai ini tuh muncul dari sisa-sisa partai buruh pada masa pemerintahan Republik Weimar dan pada masa Adolf Hitler. Nah, saat itu pada masa Adolf Hitler memegang kekuasaan pada tahun 1933. Nah, pada awalnya partai SPD ini tuh memperjuangkan nasib pekerja atau buruh. Namun dewasa ini SPD ini tuh merupakan partai rakyat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan umum serta mengadakan reformasi sosial. Nah, selanjutnya itu ada partai keempat, yaitu kepada Vrij Democratische Partij atau bisa disingkat dengan FPD. Nah, FPD ini tuh diketuai sama Dr. Guido Westerwelle. Nah, partai FDP ini tuh lahir pada tahun 1948 dan partai ini tuh menyatakan dirinya itu adalah sebagai partai liberal yang pernah hidup di Jerman pada tahun 1933 sampai pada tahun kemudian sampai pada tahun 1970-an. Partai FDP ini tuh merupakan partai dengan kekuatan ketiga yang selalu turut dalam kepemerintahan sebagai partner dari koalisi. Nah, fungsi ini kemudian tuh terhapuskan oleh keberadaannya dari Partai De Groenen pada awal tahun 80-an. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, di partai selanjutnya itu ada Bündnis 19 atau Die Groenen, di mana partai ini tuh diketuai sama Cem Özdemir or Claudia Roth. Nah, partai ini tuh lahir dari suatu gerakan kelompok pecinta alam, di mana selain pecinta alam, partai ini tuh lahir dari gerakan-gerakan penentang penggunaan tenaga atom dan juga kelompok perdamaian yang aktif pada tahun 1980-an. Nah, selain itu, Partai De Groenen ini tuh merupakan salah satu partai alternatif terhadap partai-partai besar lainnya yang sudah mapan, di mana De Groenen ini tuh berpendapat bahwa kehidupan peradaban dunia ini sudah mencapai titik kritis sehingga perlu diadakannya penanganan dan pemikiran baru dalam menerapkan politik, penghormatan akan hak asasi manusia dan juga penerapan demokrasi. Nah, selanjutnya ini ada partai keenam, itu ada Partai De Linke, di mana partai ini tuh diketuai sama Profesor Dr. Lothar Bisky atau Oscar Lafontaine. Nah, Partai De Linke ini tuh merupakan suatu gabungan dari Partai PDS atau Des Demokratis Sosialis, terus penerus partai tunggal di Jerman Timur itu ada SED, Sosialis Einheitspartei Deutschland, dan juga merupakan salah satu kekuatan pemerintah saat itu yang bersama dengan Partai Arbeit dan Sosial Gerechtigkeit, di mana setelah unifikasi Jerman, Partai SED ini tuh bubar dan muncul Partai PDS. Nah, penyatuan dari kedua partai dilakukan pada tanggal 16 Juni tahun 2007, di mana pada dasarnya Die Linke itu memegang prinsip demokrasi sosial dan berpengaruh di wilayah negara bagian Jerman sebelah timur. Nah, setelah tadi kita udah bahas mengenai sistem pemerintahan dan juga sistem kepartaian dari negara Jerman, selanjutnya ialah pembahasan mengenai sosial budaya di negara Jerman, di mana Jerman ini tuh memiliki kehidupan sosial dan budaya yang beraneka ragam dan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, pastinya dari hal tersebut tuh berubah seiring jalannya waktu itu berubahlah. Berubah sehingga membentuk suatu identitas Jerman yang kita kenal saat ini, di mana masyarakat Jerman itu mengalami perubahan baik pada kondisi sosialnya,
Dimana seperti yang kita tahu, kondisi sosial itu dapat berubah seiring dengan keadaan sosial di negara tersebut, dan perlu diingat lagi bahwa perubahan dari kondisi sosial itu tidak selalu positif, melainkan bisa juga mendatangkan dampak negatif juga. Nah, perubahan sosial yang sering terlihat ialah perubahan terhadap sikap, terus juga ada interaksi yang sering terjalin, terus ada pun kondisi peradaban tersebut. Dan tentunya perubahan tersebut tuh bisa terjadi karena terdapat beberapa faktor di dalamnya. Nah, kayak misalkan faktor internal tuh kayak kependudukan, inovasi, dan konflik. Terus kalau faktor internalnya atau eksternalnya itu ada dari perangan dan faktor alam. Nah, seperti negara Jerman setelah terjadi Perang Dunia II, di mana kondisi sosialnya begitu mengenaskan, yakni banyak sekali masyarakat Jerman yang hidup dari kelaparan, kemiskinan, dan dikarenakan hal ini tuh terjadi dikarenakan mereka tuh harus mengganti rugi atas semua kerusakan yang telah terjadi. Nah, sementara kondisi sosial yang terjadi di saat Perang Dingin, ialah keadaan Jerman Barat tuh lebih unggul dibandingkan dengan Jerman Timur, di mana hal ini tuh karena dibantu dengan program Marshall Plan. Nah, lalu untuk masa kini, Jerman itu mengalami kemajuan, bahkan bisa menjadi contoh bagi negara lainnya. Nah, khususnya negara-negara yang masih berkembang, yakni dengan adanya sistem pendidikan yang telah diakui secara internasional, terus kehidupan rakyatnya yang lebih terjamin dan sejahtera. Nah, selain itu bisa disebut dengan sejahtera ini karena di negara Jerman ini tuh menghadirkan tunjangan, asuransi, dan juga asuransi bagi penambang dan pekerjaan lainnya. Nah, sistem kesejahteraan yang diberikan pemerintahan Jerman itu seringkali menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk meniru gaya dari negara Jerman dan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Nah, selain itu, di Jerman juga seringkali dilihat sebagai negara yang maju, yakni dengan adanya pemanfaatan teknologi yang semakin canggih. Nah, Jerman juga memiliki budaya nih yang sangat berbeda dan juga beraneka ragam, khususnya dengan negara Indonesia gitu ya, dimana kalau kita melihat karakter dari masyarakat Jerman sendiri dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat Jerman ini tuh lebih cenderung disiplin, mandiri, dan sangat tepat waktu. Nah, sebab itulah masyarakat Jerman ini tuh lebih bersikap individualis dan sangat menghargai privasi. Nah, karena negara Jerman sangat menghargai kebebasan individu, Jerman pun akhirnya menetapkan nih suatu kebijakan, yakni gender ketiga atau biasa disebut dengan sebutan berbeda, di mana gender ketiga ini tuh masuk ke dalam kategori bukan laki-laki ataupun perempuan. Nah, selain itu pernikahan sejenis pun sudah mulai dilegalkan di Jerman. Nah, tadi kan sudah kita bahas tuntas mengenai bagaimana sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan juga sosial budayanya di negara Jerman. Nah, kemudian berikutnya saya akan membandingkan bagaimana sih sistem pemerintahan dan juga sistem kepartaian dan sosial budaya yang berjalan di negara Arab Saudi. Nah, yang pertama kita mulai dari sistem pemerintahannya, di mana Arab Saudi ini tuh secara historis didasarkan pada monarki absolut. Nah, di mana kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh seorang raja. Sejak pendirian kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud, keluarga Al Saud ini telah memegang kendali atas negara ini, di mana monarki absolut ini itu memberikan raja otoritas yang luas dan membuat keputusan politik, ekonomi, dan militer tanpa kendala signifikan dari lembaga pemerintah lainnya ataupun oposisi politik. Nah, selanjutnya Raja Arab Saudi ini tuh memiliki peran nih sebagai kepala negara dan juga pemerintahan, di mana Raja Arab Saudi ini tuh memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi, dan raja ini dapat bertindak sebagai pemimpin politik dan spiritual negara. Nah, dengan peran khusus dan dalam perlindungan dan juga promosi agama Islam yang menjadi dasar dari negara Arab Saudi, raja juga memiliki nih kekuatan untuk mengangkat dan juga mengganti anggota pemerintahan, di mana hal ini tuh termasuk menteri dan juga pejabat tingkat tinggi lainnya.
Nah, meskipun monarki absolut mendominasi di negara Arab Saudi, ada juga nih lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang memberikan nasihat kepada raja, di mana salah satu lembaga utama adalah Majelis Syura. Di mana hal ini tuh Majelis Syura ini tuh terdiri dari anggota yang dipilih oleh raja untuk masa jabatan tertentu. Nah, Majelis Syura ini itu bertindak sebagai badan konsultatif yang memberikan saran kepada raja tentang berbagai masalah politik, sosial, dan juga ekonomi, meskipun kekuasaan sebenarnya itu tetap berada di tangan raja. Nah, selain Majelis Syura, ada juga nih Dewan Menteri yang dipimpin oleh raja dan bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan juga pelaksanaan program-program pemerintah. Di mana dalam hal ini Dewan ini tuh terdiri dari para menteri dari berbagai departemen pemerintahan. Nah, dalam hal ini Dewan ini tuh bekerja sama untuk merumuskan kebijakan dan juga mengawasi dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya pemerintahan Arab Saudi itu sangat dipengaruhi oleh hukum-hukum atau syariah Islam, di mana dalam hal ini syariah Islam ataupun hukum-hukum Islam ini merupakan salah satu sumber utama bagi hukum negara Arab Saudi, di mana sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang telah diinterpretasikan oleh para ulama ataupun cendekiawan agama Islam. Pengadilan di Arab Saudi ini menerapkan hukum syariah dalam menangani masalah hukum, termasuk perdata, pidana, dan juga syariah. Nah, selain itu, struktur pemerintahan yang berbasis monarki absolut di Arab Saudi juga memiliki beberapa lembaga dan juga badan yang bertanggung jawab atas bidang-bidang khusus. Misalnya nih, Dewan Ekonomi dan juga Pembangunan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang kebijakan ekonomi dan juga pembangunan. Sementara Komisi Hak Asasi Manusia ini tuh memiliki tugas dalam mengawasi perlindungan hak asasi manusia di negara Arab Saudi itu sendiri. Nah, selanjutnya penting nih untuk dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir Arab Saudi ini telah melihat beberapa reformasi dalam upaya untuk modernisasi dan juga diversifikasi ekonomi serta untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan juga ekonomi. Misalnya nih, waktu reformasi Vision 2030 yang diumumkan pada tahun 2016 oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman, di mana hal ini tuh bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak, meningkatkan investasi asing, dan juga memberikan lebih banyak kesempatan kepada warga Arab Saudi itu sendiri, terutama perempuan dalam berbagai bidang di kehidupan. Nah, setelah tadi membahas tentang mengenai sistem pemerintahan di negara Arab Saudi, maka berikutnya ialah membahas mengenai sistem kepartaian yang berada di negara Arab Saudi, di mana Arab Saudi ini tuh merupakan salah satu negara di dunia yang tidak memiliki sistem kepartaian yang formal atau partai politik yang diakui secara resmi. Nah, dalam hal ini berbeda dengan banyak negara demokratis, di mana partai politik memainkan peran sentral nih dalam proses politik dan pemilihan umum. Nah, sebagai gantinya, Arab Saudi ini tuh memiliki sistem politik yang didasarkan pada monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh Raja Arab Saudi dan juga keluarga kerajaan. Nah, selain itu, sejarah politik Arab Saudi ini juga menunjukkan bahwa sistem ini tuh telah berakar sejak pendirian kerajaan Arab Saudi itu sendiri pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud, di mana sejak saat itu kekuasaan di negara ini tuh telah terpusat di tangan keluarga Al Saud. Nah, dengan raja sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas mutlak dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan juga militer, maka partai politik tidak diizinkan untuk beroperasi secara terbuka atau untuk berpartisipasi dalam proses politik negara. Nah, selain itu, walaupun memiliki keterbatasan ataupun tidak ada partai politik yang diakui secara resmi, namun ada nih beberapa kelompok ataupun aliansi informal yang ada di dalam masyarakat Arab Saudi yang dimana memiliki pengaruh politik. Nah, salah satunya itu adalah kelompok klan dan suku yang dimana memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga kerajaan dan seringkali memainkan peran penting dalam politik lokal di berbagai wilayah di seluruh negara.
Nah, selain itu ada juga nih kelompok-kelompok pro reformasi dan juga aktivis yang beroperasi secara tidak resmi di Arab Saudi. Meskipun seringkali mereka menghadapi tekanan dari pemerintah, ada juga nih beberapa diantaranya itu kelompok yang memperjuangkan hak-hak perempuan, hak asasi manusia, reformasi politik, dan juga kebebasan sipil. Namun kegiatan politik semacam itu ya seringkali sih ditekan oleh pemerintah dengan melakukan penangkapan dan juga penahanan terhadap para aktivis. Nah, selanjutnya meskipun demikian, ada beberapa upaya nih reformasi yang sedang berlangsung di Arab Saudi yang dipimpin oleh putra mahkota Muhammad bin Salman, di mana yakni reformasi yang dilakukan yaitu reformasi Vision 2030 yang diumumkan pada tahun 2016. Dimana dalam hal ini tuh bertujuan untuk mengubah ekonomi negara tersebut dan mengurangi ketergantungan pada minyak, serta untuk memperluas partisipasi warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, salah satu aspek dari reformasi ini ialah upaya untuk mengembangkan sektor swasta, meningkatkan investasi asing, dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Namun, upaya untuk membuka ruang politik yang lebih besar atau mengizinkan partai politik tetap menjadi suatu isu yang sensitif di Arab Saudi, pemerintah tetap menekankan pentingnya stabilisasi politik dan juga kesatuan nasional. Dimana sementara pada saat yang sama mencoba untuk menanggapi aspirasi reformasi dan juga modernisasi dalam masyarakat. Nah, selain itu dalam konteks ini Arab Saudi juga terus menghadapi tantangan kompleks dalam menavigasi jalan menuju perubahan politik yang seimbang dan juga berkelanjutan. Setelah membahas mengenai sistem kepartaian dan juga sistem pemerintahan di negara Arab Saudi, maka berikutnya adalah pembahasan mengenai sosial dan budaya yang ada di Arab Saudi. Di mana Arab Saudi ini ialah negara yang kaya akan sejarah dan juga tradisi dan budaya di mana Arab Saudi itu identik sekali dengan budaya-budaya Islamnya. Karena Islam ini adalah sebagai kekuatan utama yang membentuk sosial dan budaya di Arab Saudi ini, di mana sosial budaya Arab Saudi ini tuh sangat dipengaruhi oleh agama Islam dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad. Nah, di mana ada beberapa nih aspek-aspek ataupun gambaran mengenai sosial budaya yang berada di Arab Saudi. Nah, yang pertama itu Arab Saudi sangat identik sekali dengan agamanya yang Islam. Nah, dalam hal ini Islam adalah komponen sentral dari kehidupan sosial dan juga budaya di Arab Saudi. Di mana negara ini tuh adalah tempat dari dua situs suci Islam, di mana yang pertama itu ada Mekah dan juga ada Madinah. Nah, kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, puasa, dan juga haji sangat dihargai sekali dan dijunjung tinggi dalam negara ini. Nah, lebih dari 95% penduduk Arab Saudi adalah Muslim Sunni dengan mayoritas mengikuti mazhab Wahabi yang konservatif. Nah, yang kedua itu ada keluarga dan juga masyarakat, di mana keluarga ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan juga masyarakat Arab Saudi. Nah, tradisi kekeluargaan yang kuat dan juga solidaritas antar anggota keluarga juga sangat ditekankan di Arab Saudi, di mana keluarga ini sangat dianggap sebagai pilar utama dalam masyarakat dan hubungan keluarga sangat dijaga dengan sungguh-sungguh. Nah, pernikahan dianggap sebagai langkah penting dalam kehidupan seseorang dan pernikahan biasanya diatur oleh keluarga itu sendiri. Nah, selanjutnya ada peran gender, di mana Arab Saudi ini tuh memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal peran gendernya. Nah, meskipun ada upaya untuk memperluas hak-hak perempuan dalam beberapa tahun terakhir, perempuan masih menghadapi sejumlah pembatasan dalam kehidupan sehari-harinya di negara Arab Saudi, di mana termasuk peraturan berpakaian dan larangan dalam hal mobilitas dan kegiatan publik. Namun, reformasi yang dipimpin oleh putra mahkota Muhammad bin Salman telah membawa perubahan signifikan dalam hal ini. Nah, hal ini tuh termasuk memberikan perempuan akses ke berbagai bidang pekerjaan dan juga menghapus mengenai larangan untuk perempuan untuk mengemudi di jalan. Nah,
Terus yang keempat itu udah kesenian dan juga budaya tradisional, di mana Arab Saudi ini memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk seni, musik, tarian, dan juga sastra. Nah, seni kaligrafi Arab, karya seni hiasan, dan arsitektur tradisional itu merupakan ciri khas ataupun bagian internal gitu dalam budaya dari Arab Saudi itu sendiri, di mana kesenian tradisional itu seperti tarian Arda yang merupakan tarian perang pahlawan dan juga masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya di Arab Saudi. Nah, yang kita pasti sering lihat itu ada pakaian tradisional yang sangat yang sangat mencirikan bahwa itu merupakan berasal dari Arab, di mana pakaian tradisional pria di Arab Saudi itu seringkali kita lihat ada orang yang memakai jubah longgar. Nah, jubah longgar itu disebut dengan tobe atau disdasya. Nah, yang ada juga yang sering memakai kefiah atau sayap kepala, terus juga ada igal atau cincin kepala. Nah, sedangkan untuk perempuan itu biasanya pakaian tradisionalnya itu ada abaya, terus jubah biasanya jubahnya itu berwarna hitam dan biasanya dipakai untuk menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan juga tangan. Nah, selanjutnya itu ada festival dan juga perayaan, di mana Arab Saudi ini merayakan berbagai festival dan juga perayaan agama, termasuk kayak perayaan besar kayak Idul Fitri, Idul Adha, dan juga Maulid Nabi Muhammad, di mana festival-festival ini itu seringkali diisi dengan kegiatan keagamaan, sosial, dan juga budaya. Kayak ada doa bersama, seperti Indonesia lah layaknya, kayak ada doa bersama, terus ada pawai dan juga acara-acara tradisional. Nah, selanjutnya itu ada kuliner, di mana masakan Arab Saudi itu mencerminkan kekayaan budaya dan juga sejarahnya dari negara Arab Saudi itu sendiri. Nah, makanan tradisional termasuk kabsah. Nah, kabsah itu adalah nasi dengan daging kambing atau domba, dan terus juga ada makanan tradisional itu ada mandi, nasi mandi, di mana nasi mandi itu nasi dengan rempah-rempah ciri khas dari negara Arab dicampur dengan daging. Terus ada hummus, pasta kacang Arab, dan tobleh atau hidangan salad segar. Nah, teh dan kopi juga merupakan minuman yang sangat populer nih di Arab Saudi, biasanya digunakan untuk menjamu tamu. Nah, dengan demikianlah Arab Saudi itu adalah suatu negara yang memiliki warisan sosial budaya yang kaya dan juga beragam, yang mencerminkan perpaduan antara tradisi Islam yang konservatif dan juga upaya untuk modernisasi dan pembaruan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, lengkap sudah pembicaraan kita mengenai perbandingan sistem pemerintahan, kepartaian, dan juga sosial budaya dari kedua negara nih, dari negara Jerman dan juga negara Arab Saudi. Nah, mungkin itu pembahasan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai perbandingan sistem pemerintahan dan juga sistem kepartaian dan juga sosial budaya dari kedua negara, itu ada negara Jerman dan juga negara Arab Saudi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan informasi dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.